Bab 650. Wira sama sekali tidak memedulikan ucapan Irsyad. Sebab, dia tahu bahwa tak peduli apapun yang dipikirkan oleh Irsyad, pada akhirnya pria itu tidak akan bisa menemukan bukti apapun. Apalagi, Wira juga menyadari bahwa Irsyad adalah orang yang cerdas. Kelemahan terbesar dari orang cerdas adalah keangkuhan mereka. Dia ingin melihat ekspresi Irsyad yang meragukan dirinya sendiri ketika gagal nantinya. Ini merupakan hukuman terbaik bagi orang cerdas. Sementara itu, Irsyad tentu tidak mengetahui pemikiran Wira. Dia malah duduk sembari menjelaskan, itu sangat sederhana. Pertama, kehadiran teman-temanmu selalu sangat kebetulan, baik ketika terjadi kebakaran atau perampokan. Mereka selalu kebetulan muncul dalam dua situasi tersebut. Ini adalah asumsi pertamaku. Mereka tidak mengindahkan perkataan Irsyad. Sebab, semua orang telah memikirkan hal ini sebelumnya dan dugaan tersebut hanyalah asumsi semata. Irsyad melanjutkan, kedua, kelompok ini nggak meninggalkan Provinsi Jawali, tapi uang emasnya malah menghilang. Menurutku ini bukan tindakan bandit desa Angindra. Mereka memang sangat berlaga belakangan ini, tapi mereka nggak akan berani masuk ke Provinsi Jawali, apalagi merampok di toko uang tiaga. Di seluruh kota Provinsi Jawali, hanya kamu, Wira Darmadi, yang akan berani melakukannya. Timpal Irsyad seraya tersenyum ke arah Wira. Terima kasih atas pujianmu, tapi ini hanyalah asumsi, ucap Wira sambil tersenyum. Dia terus mengamati sikap angkuh dari Irsyad. Setelah itu, Irsyad kembali berkata, ketiga, perampok jelas datang untuk mencuri uang, tapi mereka nggak akan mampu membawa terlalu banyak. Mungkin hanya sekitar 30 hingga 40 miliar gabak saja. Maksimal itu akan membutuhkan 2 hingga 3 kereta, tapi mereka malah membawa lebih dari 10 kereta kuda. Ini jelas dilakukan untuk mengaburkan jejak. Kemudian, Irsyad menimpali, ini makin mengonfirmasi keraguanku terhadapmu. Bagaimanapun, sebuah keluarga besar saja paling-paling hanya akan memiliki 2 kereta kuda. Kalau terlalu banyak, itu akan terkesan aneh. Kamu begitu cerdas, jadi nggak mungkin melewatkan hal ini. Irsyad mengakhiri perkataannya dengan tersenyum ke arah Wira. Sementara itu, Wira tampak mengangguk. Itu memang benar, Irsyad berhasil menebak segalanya. Tidak ada satupun dari dugaannya yang salah. Namun, dia tetap tidak akan menemukannya. Sebab, Wira memanfaatkan perkembangan teknologi selama berabad-abad untuk menyembunyikan uang emas itu. Ini tidak dapat dipecahkan hanya dengan kecerdasan semata. Hal ini juga menjadi alasan Wira merasa sangat percaya diri ketika duduk di sana sembari mendengarkan Irsyad yang berlaga itu. Saat ini, Irsyad kembali menimpali, jadi, Wira, aku sangat yakin bahwa uang emas kami dicuri olehmu. Tempat ini adalah satu-satunya propertimu di Provinsi Jawali. Uang emas kami pasti hanya akan muncul di sini, jadi, nggak peduli seberapa hebat kamu menyembunyikannya, itu nggak akan mempan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, seorang bawahan Irsyad tiba-tiba berlari kemari dengan sangat bersemangat. Kemudian, dia melaporkan, Tuan Muda, kami menemukan sebuah ruang bawah tanah. Pernyataan ini membuat ekspresi Fabrian dan yang lainnya berubah. Sementara itu, Irsyad menatap Wira, lalu tersenyum sambil berkata dengan acuh tak acuh, ayo, Wira, bagaimana kalau kita mengunjungi ruang bawah tanah di rumahmu? Saat ini, Irsyad tampak sangat percaya diri dan merasa telah memenangkan pertaruhan ini. Namun, Wira malah tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu saja. Usai berkata demikian, Wira langsung berdiri dan membawa mereka menuju ruang bawah tanah. Ruangan ini tampaknya baru saja digali. Di dalamnya, terdapat banyak sekali botol. Selain itu, ada aroma yang menusuk hidung di sana. Tentunya, juga ada banyak anggur yang tersimpan di dalam botol kaca. Setelah Irsyad turun ke ruang bawah tanah, dia langsung mengernyit dengan ekspresi yang sangat muram. Kemudian, dia bertanya kepada Wira, aroma apa ini? Ini adalah anggur buatanku. Ada yang berhasil dan ada yang gagal sehingga aromanya kurang sedap. Apa ada yang salah? Tanya Wira. Dia benar-benar terlalu malas untuk meladeni Irsyad. Sementara itu, Irsyad tampak memicingkan matanya. Setelah mengamati dengan saksama, dia tidak menemukan kotak ataupun uang emas di ruang bawah tanah ini. Kemudian, dia pun memfokuskan perhatiannya pada botol-botol tersebut. Bab 651.
Kamu menyembunyikan uang emas di dalam botol. Ucap Irsyad. Perkataannya ini membuat Fabrian dan yang lainnya merasa sedikit gugup. Tuan Muda Irsyad, kamu pasti bercanda. Kalau begitu, aku akan membukanya satu persatu, ujar Wira. Sembari berkata demikian, dia membuka salah satu botol. Irsyad langsung menundukkan kepala untuk memeriksanya. Akan tetapi, ketika botol itu dibuka, selain bau yang tidak sedap, hanya ada cairan yang tampak keruh. Botol kedua juga sama, begitu pula dengan botol ketiga. Pada akhirnya, Wira telah membuka semua botol, tetapi tidak ada sebatang uang emas pun yang terlihat. Saat itu, ekspresi Irsyad akhirnya berubah. Dia sangat kebingungan sehingga bertanya, bagaimana mungkin nggak ada? Irsyad tidak percaya dengan hal ini. Dia yakin bahwa analisisnya sudah sangat akurat. Dia percaya bahwa semua ini adalah perbuatan Wira. Namun, kenapa tidak ada? Setelah itu, Wira pun berkata, Tuan Muda Irsyad, kamu sangat cerdas. Dengan semua bukti ini, pantas saja kamu mencurigaiku. Tapi, terkadang terlalu pintar bisa membuat seseorang tersesat. Aku hanya menginginkan 18 miliar gabakku saja. Aku tentu memiliki kepercayaan diri sehingga berani bertaruh denganmu. Aku memang orang yang sombong. Hanya saja, siapa yang akan menyembunyikan puluhan miliar gabak di rumah sendiri? Tanya Wira. Kemudian, Wira melanjutkan, jangan mengira dengan segera menyadari hal ini dan langsung datang kemari. Aku nggak akan memiliki waktu untuk bersiap-siap. Kamu sudah salah mengira. Sebenarnya, kalau aku pelakunya, aku nggak akan menyimpan uang emas ini di dalam rumahku sendiri. Mungkin nggak masalah kalau kamu bodoh, tapi kamu adalah Tuan Muda Irsyad yang sangat cerdas. Kamu pasti akan segera datang, tanpa memberiku kesempatan untuk melakukan apapun. Jadi, bagaimana aku akan menangani 30 hingga 40 miliar gabak ini? Tanya Wira lagi. Aku nggak bodoh, tapi kamu juga bukan satu-satunya orang cerdas di dunia ini, jelas Wira seraya mencibir. Dia menatap Irsyad yang tampak kebingungan dengan senyum acuh tak acuh. Sepanjang hidupnya, Irsyad tidak akan tahu kemana menghilangnya uang emas itu. Baiklah, Danu, pergilah untuk mengambil uang emas dari Tuan Muda Irsyad. Dia baru saja menandatangani surat perjanjian taruhan. Aku yakin, seorang Tuan Muda dari toko uang tiaga pasti memiliki etika, ucap Wira sambil tersenyum. Kemudian, dia langsung meninggalkan ruang bawah tanah. Irsyad hanya mampu memendam kemarahannya dengan ekspresi yang suram. Namun, dia masih enggan menyerah. Dia kembali mengutus bawahannya untuk mencari lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Irsyad bahkan telah memeriksa ruang bawah tanah itu sendiri. Dia benar-benar yakin dengan dugaannya. Akan tetapi, selain ruang bawah tanah, tidak ada tempat yang bisa digunakan untuk menyembunyikan uang emas lagi di rumah Wira. Tuan Muda Irsyad, aku sudah menemanimu sepanjang malam, seharusnya sudah cukup, kan? Karena sudah bertaruh, terimalah kekalahanmu dengan lapang dada. Kalau begitu, aku akan mengucapkan terima kasih padamu dulu. Ucap Wira seraya menangkupkan tangannya. Sementara itu, Irsyad yang sangat kesal tidak memiliki niat untuk melanggar kesepakatan. Bagaimanapun, dia telah menandatanganinya. Lagi pula, jika Wira melaporkannya ke pengadilan, dia tetap harus membayar kompensasi yang telah disepakati bersama. Kemudian, Danu pun pergi ke toko uang tiaga bersama sekelompok orang. Tak lama kemudian, mereka kembali dengan membawa beberapa kotak uang emas. Jumlahnya adalah 18 miliar gabak, tidak lebih maupun kurang. Saat melihat pemandangan ini, Fabrian dan Pramana benar-benar tercengang oleh kemampuan Wira. Fabrian pun berkata, hebat. Paman Wira, kamu benar-benar hebat. 18 miliar gabak didapatkan olehmu begitu saja. Salah, seharusnya sekitar lebih dari 60 miliar gabak. Kali ini, mereka benar-benar untung besar. Yang paling penting adalah mereka telah menyaksikan pertunjukan yang menegangkan. Inilah yang membuat mereka paling bersemangat. Wira tersenyum lebar sembari berkata, sudah kukatakan bahwa aku pasti akan merebut kembali apa yang dirampas dariku. Masalah ini belum selesai, besok, kalian harus melakukan ini. Bab 652. Usai mendengar perkataan Wira, Danu dan yang lainnya benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Wira akan menggunakan metode ini. Apabila berita ini benar-benar tersebar,
bukannya riwayat Darsono dan Irsyad akan tamat. Keesokan harinya, berita tentang toko uang tiaga menyebar dengan cepat. Kini, semua orang telah mengetahuinya. Mereka sangat terkejut karena tidak pernah menyangka bahwa akan ada orang yang berani merampok toko uang tiaga. Tindakan ini tidak cukup hanya dinilai dengan kata berani, melainkan adalah tindakan yang sangat nekat dan mencari mati. Kini, seluruh provinsi Jawali mulai mencari keberadaan uang emas tersebut. Menurut toko uang tiaga, uang emas senilai miliaran gabak itu masih belum meninggalkan provinsi Jawali. Pada saat ini, di kantor gubernur, Darsono dan Irsyad tengah duduk di ruang tamu bersama dengan Lukman dan Hatta. Darsono menangkupkan tangan, lalu berbicara seraya tersenyum ramah. Tuan Lukman, kami berharap kamu bisa memberikan bantuan besar dalam hal ini. Bagaimanapun, ini bukan nominal yang kecil. Meskipun Darsono tidak memohon kepadanya, Lukman tetap akan memberikan bantuan penuh dalam masalah ini. Bagaimanapun, uang ini menghilang di Provinsi Jawali. Jika Lukman tidak mampu menemukannya di Provinsi Jawali dan membuat beberapa orang itu marah, posisinya sendiri akan sulit. Tuan Darsono, jangan khawatir. Aku sudah melakukan penyelidikan intensif di seluruh kota, tapi, apa kalian yakin bahwa uang emas itu masih berada di kota ini? Tanya Lukman. Dia benar-benar tidak mengerti. Bagaimana bisa perampok yang mencuri uang emas itu menghilang begitu saja? Kemarin malam, tidak ada yang meninggalkan gerbang kota. Penjaga gerbang kota juga tidak mendapatkan kabar apapun, bahkan tidak ada tanda-tanda perampok sama sekali. Gak mungkin salah. Aku mengejar kereta-kereta kuda itu dan gak menemukan satu batang uang emas pun. Jelas Irsyad segera dengan ekspresi muram. Dia benar-benar tidak mampu memahami apa yang terjadi. Menurutnya, uang-uang emas itu seharusnya berada di rumah Wira. Lantas, mengapa sama sekali tidak ada? Ini sangat aneh. Seseorang yang memiliki keberanian untuk merampok toko uang tiaga, bisa-bisanya menghilang begitu saja. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oh iya, kalian sudah memeriksa rumah Wira, kan? Apa kalian menemukan sesuatu di sana? Tanya Lukman. Hal inilah yang paling membuat dirinya takjub. Di seluruh provinsi Jawali, hanya Wira yang memiliki keberanian untuk melakukan ini. Namun, bagaimana dia bisa menyembunyikan semua uang emas itu dalam waktu singkat? Irsyad yang berekspresi muram pun menjawab, "Gak ada. Semua tempat sudah diperiksa, aku bahkan memeriksanya sendiri." Irsyad sama sekali tidak memiliki dugaan lain sekarang. Ini benar-benar sangat aneh, ucap Lukman yang mengernyit. Di momen ini, dirinya yang adalah seorang gubernur juga tidak mampu memahami apa yang telah terjadi. Saat ini, Darsono tiba-tiba berkata, "Tuan Lukman, menurutku kita seharusnya menangkap Wira. Bagaimanapun, dialah yang paling mencurigakan sekarang." Mereka semua meyakini bahwa uang emas itu telah dicuri oleh Wira, tetapi mereka tidak tahu di mana dia menyembunyikan uang-uang emas tersebut. Itu sebabnya, lebih baik mereka menangkap Wira dan langsung menginterogasinya. Setelah mendengar ini, Lukman tampak memicingkan mata dan melirik Darsono dengan perasaan ragu di dalam hatinya. Bagaimanapun, Wira adalah sosok yang licik sehingga Lukman tidak ingin mengusiknya. Meski keduanya tidak berada dalam kubu yang sama, Lukman juga tidak ingin bertarung mati-matian dengan Wira. Dia hanya perlu menunjukkan kepada orang lain bahwa dia telah menangani masalah tersebut. Adapun seberapa jauh dia akan menanganinya, Lukman sendiri yang memegang kendali. Tindakan ini sepertinya kurang pantas. Bagaimanapun, dia adalah sekretaris utama dan pejabat resmi. Kalau kita langsung menangkap dan menginterogasinya, itu sama sekali nggak sesuai dengan peraturan, tolak Lukman yang tampak ragu-ragu. Namun, Darsono malah berkata sambil tersenyum, "Tuan Lukman, terkadang seseorang memang akan sangat keras kepala dan menutup mulutnya rapat-rapat. Kita harus membukanya perlahan. Selain itu, kalau kita sama-sama nggak menyebarkan hal ini, siapa yang akan tahu? Apalagi, uang ini bukanlah jumlah yang kecil. Kalau beberapa orang itu tahu, kita akan kesulitan untuk menjelaskannya," timpal Darsono sambil tersenyum. Namun, ada tekanan yang tersirat dari perkataannya barusan. Bagaimana mungkin Lukman tidak memahami maksudnya? Dia hanya bisa menghela napas, lalu mengangguk seraya berkata, "Baiklah, kita akan menangkapnya dulu." Lukman memang tidak ingin bertindak demikian, tetapi dia juga tidak